Ibu. Hari ini saya mencoba untuk menjelaskan mengenai RPP pada mata kuliah pembelajaran terpadu. RPP kami seperti ini. Saya share screen dulu. Ya. Jadi berikut adalah RPP dari sekolah kami. Yang paling pertama adalah kami mempunyai kopiah identitas sekolah seperti ini, statusnya, alamat, telepon, email, dan website sekolah. Lalu judul atas satuan pembelajaran semester 1 tahun pelajaran 2021-2022, nama guru, lalu batch number dan kelas yang diajar. Lalu minggu efektif rencana penggunaan, saya mengambil contoh minggu efektif 16 tanggal 18 sampai 22 Oktober. Tema yang saya ajarkan itu hidup bersih dan sehat, subtema 1, hidup bersih dan sehat di rumah, lalu alokasi waktunya 24 kali 35 menit. Ya. Isi yang ada, yang kami lakukan, kompetensi inti, ini sama semua berdasarkan standar isi, lalu keterangan pembelajarannya, minggu keberapa berdasarkan kalender akademik sekolah, hari dan tanggal, lalu kompetensi dasar atau indikator kami bagi menjadi 2, pengetahuan dan keterampilan. Pengetahuannya seperti ini, ada mata-mata pelajaran yang ada di dalamnya, berikut kompetensi dasar dan indikator masing-masing mata pelajaran yang diajarkan dalam pembelajaran satu pembelajaran. Lalu di RPP kami juga ada yang sikap yang dikembangkan, item sikap yang dikembangkan yaitu percaya diri, teliti, dan santun. Sikap ini berbeda dalam setiap pembelajaran kami tergantung dengan kompetensi dasar yang diajarkan dan juga sikap sikap afektif yang ingin dicari dari anak-anak, yang ingin dididik ke anak-anak. Lalu setelah itu kami juga mempunyai bagian tujuan pembelajaran. Di sini sudah tercantum, silahkan dapat dilihat, dibaca. Lalu materi pembelajarannya apa, kami juga cantumkan di RPP kami, pengetahuan apa, keterampilan apa. Juga terdapat poin pendekatan, model, metode, dan strategi pembelajaran. Di pendekatan yang digunakan adalah pendekatan tematik, model kami gunakan cooperative learning dengan pendekatan scientific, di mana semua basic atau dasar dari kurikulum 13 itu modelnya kebanyakan menggunakan pendekatan inquiry ya, scientific method, model. Lalu metode yang kami paparkan nantinya di anak-anak, di siswa kami itu adalah model ceramah, tapi bukan ceramah terus-menerus ya. Jadi ceramah memberikan informasi konsep pembelajaran saja, lalu diskusi, lalu tanya jawab. Diskusi ini bentuknya seperti tadi, disesuaikan dengan model pembelajaran, tanya jawab kontekstual, bernyanyi dan bermain peran, karena sesuai dengan kompetensi dasar yang kami ajarkan di sini. Lalu strateginya itu kami lakukan strategi expository learning dan group learning. Fasilitas kami gunakan LCD, bila offline, tapi ketika online kami gunakan Google Meet ya, portable speaker, gambar dan teks percakapan, gambar lingkungan bersih dan sehat, dan gambar bangun datar. Sumbernya itu sumber belajar dari buku cetak Erlangga dan buku cetak pemerintah mengenai tema yang sedang dipelajari. Langkah-langkah kegiatan pembelajaran pada deskripsi kegiatan kami juga cantumkan di sini waktunya. Nah, pendahuluannya karena ini online kami lakukan secara Google Meet ya. Jadi guru membuka pelajaran, menyapa siswa, menanyakan kabar, lalu ada siswa memimpin doa, lalu guru melakukan apersepsi sebagai awal komunikasi untuk memberi semangat dan mengangkat keingintahuan siswa untuk pembelajaran hari itu. Lalu ada motivasi agar siswa mengikuti pembelajaran, biasanya juga disertai dengan mengingatkan kembali siswa mengenai aturan belajar online ya. Lalu yang berikutnya siswa mendengarkan penjelasan guru mengenai tujuan pembelajaran. Ini saya cantumkan juga gambar hasil Google Meet kami setelah dilakukan pelaksanaan kegiatan ini. Lalu di kegiatan inti
kami lakukan di kegiatan inti ini ada sinkronus dan asinkronus. Sinkronus itu tatap muka menggunakan Google Meet, penggalian konsep ya, dan kami berikan juga beberapa yang kayak gini, ada link YouTube. Jadi di RPP kami cantumkan juga link YouTube-nya supaya nanti kami mengajar langsung memperlihatkan link YouTube-nya. Ini kebetulan menyanyikan lagu dan mengetahui panjang pendek nada, kami tampilkan video pembelajaran seperti ini. Oke, itu saya kembali ke RPP saya. Lalu di kegiatan inti setelah menampilkan video siswa itu saya dan siswa bernyanyi bersama-sama dan mengidentifikasi bunyi panjang dan pendek ya, seperti itu pada lagu ini membuang sampah tadi contohnya bersih dan sehat. Lalu setelah setelah penanaman konsep di Google Meet, kami memberikan tugas di Google Classroom ya, jadi itu namanya pemberian asinkronus, pemberian materi asinkronus, tidak tatap muka tapi mengerjakan pembelajaran di Google Classroom. Karena hari ini belajarnya saya fokuskan belajarnya mengenai ini panjang pendek bunyi, ya waktu mengajar hanya 1,5 jam ya, dan juga ada pelajaran bahasa Indonesia ya, di sini bahasa Indonesia mengajarkan membaca teks bacaan, kita mendengarkan siswa cara membacanya seperti apa, itu bagian dari sinkronus tadi pada saat Google Meet ditampilkan. Lalu setelah itu mereka belajarnya asinkronus, yaitu mengidentifikasi hidup bersih dan sehat, lalu lagu, pemahaman lagu, dan juga dalam tahap untuk mata pelajaran lain kami padukan juga, karena harus ada 3 pelajaran di tematik, minimal 3, kami padukan juga dengan mata pelajaran yang tadi yang ada di ini ya. Jadi ada matematika juga, kami memadukan dengan pembelajaran ruas garis seperti itu ya. Dan ini ketika pembelajaran sinkronus, siswa melakukan penerapan konsep dan juga aplikasi sekaligus di Google Meet pada Jamboard. Jadi misalnya siswa kebetulan menggambar tentang menggambarkan bangun datar ya mata pelajarannya. Jadi siswa menggambar atau memilih bentuk-bentuk shapes di Jamboard itu, bentuk-bentuk lingkaran, lalu persegi panjang atau segitiga yang seperti itu dilakukan di Jamboard. Itu pembelajaran sinkronusnya. Lalu asinkronus mereka mengerjakan tugas-tugas di Google Classroom seperti itu. Setelah itu KI 1 dan KI 2-nya kami menutup pembelajaran dengan pembiasaan berdoa dan bersyukur. Ini ya. Pertama ya, sebelum memimpin doa ya, sebelum berdoa paling akhir, guru dan siswa sama-sama membuat rangkuman atau simpulan dari kegiatan hari itu. Lalu kita melakukan perenungan, menjawab pertanyaan dalam buku, refleksi seperti itu, apa yang sudah mereka pahami dengan baik, apa yang belum dipahami, dan apa yang mereka ingin ketahui lebih lanjut. Terakhir, paling akhir nih, guru lalu memimpin seorang siswa untuk berdoa, bersyukur bahwa kegiatan hari itu sudah selesai. Bagian berikutnya adalah penilaian. Kami lakukan penilaian holistik ya, jadi ada penilaian sikap, penilaian pengetahuan, dan penilaian keterampilan. Sikapnya itu dapat kami lihat secara sinkronus dan asinkronus. Sinkronusnya ketika kita bertatap muka secara Google Meet dengan siswa, itu saya melihat aktifan siswa di situ. Bagaimana mereka bersikap jujur misalnya, lalu disiplin masuk ke dalam Google Meet online, Google Meet tepat waktu, on time. Lalu bagaimana mereka secara tertib raise hand, tidak langsung menjawab atau memotong pembicaraan guru atau teman. Itu yang saya menilai di situ sikapnya. Sikap tanggung jawabnya pun seperti itu. Itu dinilai dari pembelajaran asinkronus atau pembelajaran di classroom ketika tidak tatap muka, di mana siswa mengumpulkan tugasnya tepat waktu,
ataukah misalnya tugasnya video, menampilkan video menyanyi begitu dan siswa percaya diri, di situ penilaian sikapnya kami lakukan di pembelajaran asinkronus dan sinkronus. Lalu penilaian pengetahuan tertulis itu bisa dilakukan di sinkronus dan asinkronus ya. Di sini sudah ada, nanti sisa dibaca, dan keterampilannya ini ada rubrik penilaian disampaikan di pembelajaran sinkronus dan asinkronus. Catatan guru terakhir, apakah pembelajaran ini berhasil atau tidak, kami biasanya mencatat di sini setelah melakukan pembelajaran. Nah, lalu terakhir kolom validasi, tanggal pembuatan RPP disahkan oleh kepala sekolah, diperiksa oleh wakil kepala sekolah, dan disusun oleh siapa, guru kelasnya siapa. Dan kepala sekolah juga dapat memberikan catatan mengenai RPP ini ketika misalnya ada yang kurang sesuai, kepala sekolah bisa menuliskan di sini sebagai catatan. Oke, demikian dari saya mengenai presentasi satuan pembelajaran di mata kuliah pembelajaran terpadu. Saya harapkan masukan dari Ibu Sri untuk ketidaksempurnaan RPP yang saya buat. Bila ada, mohon masukannya apa yang harus saya perbaiki. Terima kasih.